itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu kita, minggu Quasimonogeneti, songon poso-poso naik baru tubuh seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Topik kita, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan khotbah bagi kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu boleh memperhatikan dan menyimak dalam hati kita semua. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, yang kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah, datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita bisa baca ayat 3, karena ayat 3 itu sebagai tema kita untuk minggu ini, mendengar Tuhan. Mari sama-sama kita baca ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, jika kita melihat sedikit latar belakang firman ini adalah seruan Nabi Yesaya dalam Deutro. Jadi Yesaya yang kedua. Jadi Yesaya pertama itu bangsa Israel itu belum dibuang, ya, tapi mereka sudah mulai tidak taat pada Tuhan. Lalu Yesaya bagian yang kedua itu, Deutro, itu sampai pasal 55, mereka sudah dalam pembuangan. Tapi sekalipun mereka sudah menentang Tuhan dalam pembuangan, mereka-mereka yang mau bertobat dan mendengar Tuhan, mereka diberi kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Nah, baru kemudian nanti di bagian yang Trito, pasal 55 sampai 66, itu penggenapan keselamatan dan syarat-syarat orang-orang yang akan diselamatkan. Nah, tentunya kita mau pilih yang mana? Pada masa lalu, pada masa sekarang, atau pada masa yang akan datang, ya. Mari kita lihat dulu secara cepat untuk undangan mendengar dan makan dari Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika ada undangan makan, ya, undangan traktir, undangan gratis, dan ada lagi satu lagi undangan kerja, ya. Ya, mana yang kita pilih? Undangan makan traktir gratis atau undangan kerja? Yang ibu eksa dikerja. Pose dulu. Kan gratis ya. Nah, remaja juga pasti yang gratis ya. Menarik tadi melalui lagu yang mereka nyanyikan ya. Tapi sebelum itu ada lagu yang begini ya. Apa yang dicari orang? Siapa yang dicari Tuhan? Nah, itu harus dijawab itu.
Kalaupun kita cari uang di dunia ini, tapi kita harus punya prinsip bahwa Tuhan sedang cari kita, ya. Nah, itulah sekarang makanya kita diundang untuk mendengar suara Tuhan. Di Ina Eksaudi, suaramu ku dengar. Jadi inang ini udah dengar, ya. Sama dengan topik kita, mendengar. Sudah dapat ya, Nang ya? Oke. Baru kemudian kalau ama Immanuel itu Jehovah tutu si parmahanau dang huranganau. Berarti itu disediakan makanan, ya. Jala dang mau wasau disediakan minuman. Jadi makanan dan minuman gratis. Berarti ama Immanuel sudah dapat. Makanya tadi dibilang dang bema biarau. Gitu ya. Baru untuk remaja, mereka ini masih proses. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mereka masih berusaha untuk mempersiapkan. Tapi memang begitulah ya. Karena ketika kita mempersiapkan hati kita, lalu Tuhan akan semakin menuntun kita. Ya, terima kasih untuk teman-teman remaja, untuk Niko, demikian juga untuk Dea yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti lomba CCA hafal firman Tuhan. Ya, itu sesuatu yang berat menurut saya karena saya ikut di dalamnya dalam acara itu. Mereka berdiri satu-satu di depan, menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, mari kita menghafalkan ayat firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Untuk Naposo, itu langsung mereka katakan God send himself, memberikan anaknya. Tuhan mengirimkan anaknya. Ya, sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Kenapa? Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because I know Jesus is live. Itu ya. Jadi dua bahasa mereka nyanyikan. Artinya sangat pas, sangat sempurna. Nah, itu yang mau kita lihat sekarang. Undangan dari Allah di dalam Yesus Kristus yang berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup. Nah, ketika orang menerima Yesus, maka dia akan menerima air hidup dan roti hidup. Bahkan Yesus berkata, minumlah anggur ya, itulah darahku, makanlah roti, itulah tubuhku. Berarti semua orang yang datang kepada Tuhan, dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi apapun beban dan pergumulan kita, jika kita mau datang pada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk menerima berkat dan pertolongannya. Prinsipnya bagaimana? Cepat ya. Prinsipnya untuk mendengar dan mencari Tuhan, pertama Tuhan memanggil kita. Kita tahu nggak kapan kita dipanggil Tuhan? Ya, mari kita harus selalu mau mendengar panggilan itu. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita untuk mencari Dia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jadi jangan ada di dalam pikiran kita, nanti kalau saya dekat sama Tuhan, terus nanti Tuhan akan berikan saya rezeki yang banyak, terus Tuhan akan memberikan saya pangkat dan jabatan, terus Tuhan akan memberikan saya, itu namanya mencari Tuhan untuk memperkaya diri. Banyak seperti itu, ya. Ibaratkan orang pergi ke dukun, begitu. Dia minta ke dukun supaya dia jadi kaya, pejabat, ya, punya masa depan yang hebat. Sementara dukun itu pun masih berada di gubuk reok. Tapi yang datang ke situ minta jabatan, minta harta. Logikanya nggak nyambung. Bagaimana kita begitu ya? Nah, sekarang bukan begitu. Jadi bagaimana kita mencari Tuhan? Tuhan sedang mengajak kita melalui firman-Nya mencari Dia, jangan setengah-setengah hati, ya. Harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan juga merindukan pertobatan kita. Jadi mencari Tuhan itu harus sejalan dengan perubahan mindset, ya. Dalam PHD Ina Eksaudi kita ingatkan juga kemarin bahwa perubahan pola hidup pikiran kita yang sesuai dengan firman Tuhan, dumuba pikiramuna gabe imbaru mahamu, gitu ya. Setelah kita mau diperbarui Tuhan,
barulah kita akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan-kekuatan Tuhan. Next, janji bagi yang mendengar, pertama mereka memperoleh hidup yang disertai saat ini dan hidup kekal. Jadi Amang Inang mungkin nggak begitu paham sekali tentang hidup kekal. Tapi ingatlah, ketika akhir ajal kita akan ada di depan mata, baru kita mengerti. Ada banyak pertanyaan kepada umat yang lain ditanya, kalau kamu akan mati, kira-kira apa yang kamu lakukan? Wah, dia nggak tahu lagi. Tapi kalau orang percaya, ketika kita akan mengakhiri ajal kita, yang kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Yesus sendiri ketika disalib dikatakan, kuserahkan rohku padamu ya Bapa. Jadi harus sampai di situ Bapak Ibu. Kalau boleh kita doa dulu ya, doa Bapa kami atau doa pengakuan iman, lalu serahkan hidupmu. Pasti Tuhan akan menyambutmu untuk hidup yang kekal. Dan Tuhan akan memberikan bagi kita kedamaian dan kesejahteraan. Next ya. Penyebab kita gagal untuk mendengar dan mencari Tuhan. Penyebab kita gagal keras hati. Ya. Kalau hati kita semakin keras, jadi sebenarnya suara Tuhan itu kan menyentuh jiwa kita, hati kita. Kalau semakin keras hati kita, mental dia, mental. Jadi mari katakan, lembutkan hatiku ya Yesus. Ya. Yang kedua, penyebab kita gagal mendengar suara Tuhan itu terlalu sibuk mendengar suara dunia. Bangun tidur, buka TV, buka HP, dengar gelombang-gelombang dunia ini. Akhirnya gelombang kita dengan Tuhan itu nggak nyambung. Jadi bangun tidur langsung doa, Tuhan aku sudah bangun. Berbicara kepadaku, tuntun langkahku, sertai aku dalam perjalananku sepanjang hari ini. Nah Bapak Ibu, jika kita berdoa, banyak pengalaman-pengalaman kami sendiri juga, banyak kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita sehari itu, kita selamat. Saya berapa kali bawa motor, bawa mobil, saya selamat walaupun terjadi kecelakaan di berbagai tempat. Nah itu pertolongan Tuhan. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan apa komentar dunia ini, sehingga kita lupa apa yang Tuhan ingin bicarakan bagi kita. Yang ketiga, kurangnya perhatian kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu yang kurang. Jadi mari kita buka hati kita, kalau umpamanya seperti ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita usahakan semaksimal mungkin dulu untuk fokus mendengar. Karena itu ternyata menjadi sumber kekuatan bagi kita. Penyebab kita gagal mencari Tuhan, terlalu over percaya diri, ya, over confident. Yakin bahwa dia bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidupnya. Over ya. Yang tadi juga kebisingan ya, terlalu banyak tawaran-tawaran dunia ini. Mungkin kita dengar tadi dari warta, ada tawaran dari HKBP bagi para pemuda-pemudi ya, akan diberikan kesempatan ke Jerman 1 tahun tanpa bayar, tanpa visa, tanpa apa. Pokoknya HKBP yang urus. Gratis. Tetapi tidak hanya gratis doang, syaratnya bisa berbahasa Jerman, lancar berbahasa Inggris. Karena yang mau kita kerjakan itu di sana volunteernya di Jerman, gitu. Jadi kita persiapkan diri kita bagi yang bisa, ya. Supaya apa? Supaya bisa kita melihat dunia ini. Khusus untuk remaja-remaja juga, ya. Persiapkan diri. Kalau sekarang masih kurang bahasa Inggrisnya, tingkatkan. Kalau bisa ada bahasa Mandarin, bahasa Prancis atau bahasa Jerman, ya. Nah itu tahun-tahun depan pun masih ada kesempatan ini. Jadi mari kita persiapkan diri kita. Kita lihat tadi anak kita dia, saya tanya dia nanti cita-citanya jadi apa? Mau jadi dokter. Nah kita doakan ya supaya apa? Tuhan memberkati dia untuk kedepannya. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua dalam menuntun anak-anak kita mendengar suara Tuhan. Ya. Baru yang ketiga, kenapa kita gagal mencari Tuhan? Kurang sadar diri. Ya. Kalau orang Batak itu cepat sadar. Karena apa? Ada lagu Botolungun anakku gitu ya. Nah, tada diri. Orang Batak itu begitu. Makanya orang Batak sekaya-kaya apapun itu akan selalu bersaur. Iya, orang Batak begitu. Karena dia langsung membayangkan dulu saya ini enggak seperti sekarang ini. Makanya ada lelucon gitu ya. Ketika iring-iringan mobil pimpinan negara masuk tol, ya kan? Yang di depannya itu kan biasanya keluarga.
baru di belakangnya presiden gitu. Rupanya ketika keluarga masuk tol dulu masih belum pakai kartu, masih pakai uang. Kasih 100.000 langsung pergi. Kembalinya Pak, oh nggak usah, anak presiden. Begitu presiden masuk, kasih uang tol, masih nunggu. Ternyata nunggu kembalian. Kenapa? Karena dulu saya anak petani gitu. Jadi semua sesuai bayaran. Kalau dikasih tolnya umpamanya 5.000, yang dikasihnya 10.000 balik 5.000. Tunggu sampai dibayar. Nah itu karena dulunya dia orang miskin, ya, petani. Nah kalau anak-anak kita sekarang ini kalau pergi ke Indomaret atau ke mall ada kembalian 5 perak atau 100 perak ya, 200 gitu. Gimana dek? Udah tinggalin aja. Kalau kita ibu-ibu ada kembali 2.000, tunggu. Masih ada sisanya. Lumayan untuk parkir kan gitu ya. Nah itu karena apa? Cara pandang kita tentang hidup kita. Dulu saya orang miskin, jadi sekarang pun saya tetap seperti orang miskin, ya, dan tidak seperti orang lain. Oke, solusi untuk sukses mendengar dan mencari Tuhan, bersedia membuka hati dan pikiran kita. Itu yang paling utama. Bersedia membuka hati dan pikiran kita. Tapi hati dan jiwa kita, ya. Yang kedua, punya prioritas. Kalau ke gereja prioritasnya gereja lah, ya. Jangan pesta-pesta. Kan sekarang ini udah bona tahun ini, cepat Amang, jangan sampai terlambat Amang katanya. Jadi dia memikirkan bona tahun, bukan memikirkan gereja. Kalau pas lagi bona tahun sekarang, ada yang bona tahun sebentar lagi? Saya tanya kepada Amang Perhalado juga ya, kira-kira kalau kita ini membuat acara di gereja ini mana yang paling lama? Kalau kita bernatal itu biasanya dari mulai 1 Desember sampai kurang lebih kayaknya 24 Desember atau gitulah, atau 23. Jarang itu sampai Januari bikin Natal, ya. Tapi kalau bona tahun itu biasanya dari bulan berapa sampai bulan berapa? Sampai mau Desember pun ada juga yang berani bikin bona tahun. Padahal Desember. Karena apa? Ya, karena menuntut gitu. Nah, bona tahun ini, padahal bona tahun itu di awal tahun ya, doa mohon ucapan syukur dan juga sekaligus penyertaan Tuhan. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mengatur prioritas, bahkan juga berkenan Tuhan baca isi hati dan pikiran kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Next. Bapak Ibu tahu ada gereja di kilometer 1,7 di bawah bumi. Ada yang tahu di mana itu? Belum itu. Next, satu lagi. Yang gereja nggak ada? Oh ini udah apa? Tadi ada gereja di atas sekali. Nah ini, ada gereja di kedalaman 1,7 kilometer. Ya, di mana tempatnya? Di Freeport. Nah, sekarang pertanyaan, ketika kita berada di atas bumi ini, gampang nggak kita dengar suara Tuhan? Gimana kalau kita berada di bawah bumi ini? Makin gampang atau makin susah? Nah begini, jadi teman-teman kita yang bekerja di tambang, ya, di Freeport, itu apalagi orang Kristen, itu selalu usahakan untuk pertama-tama sebelum masuk ke bawah, itu sudah harus usahakan untuk mendekat pada Tuhan, berdoa. Karena apa? Dia tidak tahu nanti begitu dia masuk ke bawah masih bisa naik ke atas enggak? Iya. Yang kedua, kalau dia sampai ke bawah belum tentu juga dia pikir dalam dirinya, dia pikir bisa selamat. Bayangkan Amang Inang 1,7 kilometer, bukan 10 meter, bukan 100 meter, nggak akan bisa kita naik sampai kalau kejadian ada di bawah tanah itu, gitu ya. Tapi hebatnya mereka, sampai mereka buat gereja di bawah. Itulah. Karena apa? Karena mereka ingin mendengar suara Tuhan. Mereka ingin tetap Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kondisi yang gawat mungkin, di tengah kondisi yang sulit mungkin. Tapi itulah buktinya, ada kerinduan untuk mau memuji dan mendengar Tuhan. Nah kalau kita baca ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Jadi jangan kita terlalu gengsi
Ah udahlah, udah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak usah lagi. Oh nggak boleh. Karena perjalanan hidup kita ini tidak hanya hari Minggu. Kita juga harus jalaninya sampai setiap minggu. Nah ini yang mau kita serukan bersama. Tapi persoalan next tadi ada gambar. Sikap manusia sekarang ini tadi, apa yang dicari orang uang, siapa yang dicari Tuhan saya. Hidup kita sangat cemas. Ya, hidup kita sangat khawatir karena banyaknya tuntutan, bukan hanya untuk kebutuhan saya sendiri, tapi kebutuhan orang lain. Hidup ini menjadi sangat cemas dan ketakutan. Bahkan belum memiliki bagaimana nantinya 2025 ini dengan berbagai informasi akan terjadi perang dan lain sebagainya. Kita makin takut. Lalu apa yang harus dilakukan sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan kuasa darahnya, sehingga kita berkata, aku hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Nah kalau kita lihat dua gambaran ini, gambaran orang yang bisa mengalami kesuksesan dan gambaran orang yang sulit mengalami kesuksesan. Mendengar suara Tuhan tadi ya. Kalau yang mau sukses itu persiapkan diri. Walaupun mungkin banyak masalah, tapi tidak mau membuang-buang waktu. Ini yang penting untuk pemuda-pemudi ya, jangan buang waktu. Nah, tapi pandangan orang yang tidak mau mempersiapkan diri, lebih banyak tidur, lebih banyak ngantuk, lebih banyak main-main, lebih banyak habis-habisan, tidak ada gunanya itu. Nah begitu masalah datang, yang tidak mempersiapkan diri lari. Tetapi yang sudah mempersiapkan diri, dia akan hadapi masalah itu. Karena apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Jadi dia udah tahu bahwa kekuatannya bukan tergantung dirinya, tapi tergantung bagaimana dia sudah mendengar suara Tuhan dan menerima Tuhan dan bekerja bersama Tuhan. Nah apa yang terjadi? Padahal di setiap masalah itulah kesuksesan akan muncul. Jadi jangan menghindari masalah, ya, tapi jangan cari masalah, ya. Tapi hadapilah dan carilah bagaimana solusinya. Next, kemarin kami ada PHD Naposo di Rumah Amang Pakpahan, ya. Dan saya percaya kegiatan kemarin itu kita ada tanya jawab dengan pemuda-pemudi ya. Itu bagian daripada mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi jangan kita sibuk membahas dunia ini, tapi tidak pernah mengizinkan supaya Tuhan berbicara kepada kita. Makanya ada lagu tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu pasti tetap menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Next. Ada lagi? Nah ini, Ina Exaudi. Ya. Semangat Ina Exaudi. Ya. Tadi udah bilang aku mendengar suara Tuhan. Ya. Aku harus siap untuk melakukan rencana-rencana Tuhan. Itu artinya apa? Memang kemajuan pelayanan kita itu juga disertai dengan semangat dan kerinduan kita. Jadi jangan ragu ya. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Ada lagi? Ini kemarin kita ada panti asuhan Pintu Elok. Jadi kita mengunjungi anak-anak kita yang ada di sana sebagai bagian daripada bakti Paskah, kunjungan kasih ya. Jadi kurang lebih dihitung hampir 60 lebih lah mereka di sana anak. Bahkan ada yang masih bayi. Jadi kita juga bawa perlengkapan bayi kemarin ya. Nah, saya lihat di situ anak-anak ini sama seperti anak-anak remaja-remaja di sini, butuh juga santai, ya. Tapi luar biasanya begitu ibadah berjalan, mereka kumpul, lalu Amang Pendeta tanya, apa yang mau disaksikan? Langsung ada anak kecil yang mungkin umur masih 3-4 tahun. Kami angklung Amang. Oh, angklung. Jadi mereka ada alat gitu, gitu. Langsung mereka baris, ambil angklung masing-masing. Lalu mereka nyanyikan, ada lagu Batak, ada lagu nasional gitu. Artinya apa? Mereka masih kecil, tapi mereka bersemangat, gitu maksudnya. Ya, ada yang masih bayi lagi, ada 2 bayi yang dibawa juga di situ. Bahkan juga ada dari mereka yang sudah tamat kuliah. Jadi sudah selesai kuliahnya, lalu kemudian dia mau mengabdikan dirinya untuk melayani di panti asuhan. Dia bilang, Marga Sinaga dan Marga Silaban. Ya, orang Batak loh. Nah, udah tamat sekolahnya, udah sarjana, lalu dia bilang, saya mau mengabdikan hidup saya di panti ini. Ya, ada juga yang lulus untuk
PNS, ada juga yang lulus beberapa tempat dari mereka diberkati Tuhan. Pengalaman kami juga waktu di panti asuhan di Pematang Siantar HKBP, ya, itu juga seperti itu. Jadi banyak keluarga-keluarga di mana anak-anak itu akhirnya kehilangan orang tuanya. Lalu mereka ditempatkan di panti asuhan. Lalu kemudian, karena saya juga waktu itu masih kecil, jadi saya bersama dengan mereka kadang nyanyi di kamar mereka, mereka kerja pagi siang untuk tanam tanaman, untuk ayam dan lain sebagainya. Karena mereka juga harus produktif untuk diri mereka. Jadi tidak harus selalu minta-minta begini. Nah, mereka bekerja di panti asuhan itu, pelihara ayam, ya. Supaya apa? Supaya mereka cukup nutrisinya, vitaminnya. Demikian juga sayur-sayuran. Artinya apa anak ini? Teman-teman remaja di sini, masih ada kebun di rumah? Siapa yang memberisi kebunnya? Bunga-bunganya contohnya. Ada bunga atau tidak? Nah, kita sekarang sedang gerakan HKBP ini, kita mau menata gereja ini. Sebagai bukti kita mencintai Tuhan. Jadi setiap punguan diminta menghadiahkan pohon, pucuk merah. Ya, di pucuk merah. Untuk apa? Gereja ini akan kita rapikan, kita percantik, kita perindah, untuk kita boleh datang dengan sukacita. Untuk apa? Bagian daripada kita hidup mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama kita kerjakan semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah mengarahkan kami untuk mendengar suaramu dan mengikut Engkau. Melalui Paskah di mana Yesus Kristus yang darahnya tercurah di Bukit Golgota telah menebus kami dan telah mengizinkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki jaminan